Bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita merenung sebentar, ya. Ka'bah ini, mana tadi tulisannya? Tapi saya hafal insya Allah. Ya, pertama sebuah rumah tempat ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi. Jadi masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, dimulai pembangunan Ka'bah. Siapa yang membangun, Pak, Ibu? Nabi Ibrahim. Salah. Yang pertama kali membangun siapa? Nabi Adam, Pak, bukan Nabi Ibrahim. Ini kita kadang-kadang salah. Iya. Salah ya. Iya. Nabi Adam, Pak. Nabi Ibrahim itu meninggikan temboknya, merenovasi. Jadi Masjidil Haram, Ka'bah ini sudah ada, ya, sudah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, kronologinya Nabi Ibrahim Nabi Adam diturunkan di India, kata orang. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka pengen ketemu, diarahkan ke satu titik namanya Padang Arafah. Jadi Padang Arafah itu sejak zaman Nabi Adam tuh diperkenalkannya. Di situ mereka bertemu dan lalu pulangnya seperti napak tilas jamaah haji, ya, mengarah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Malaikat Jibril memerintahkan, Adam, kamu disuruh membuat masjid Ka'bah. Saya nggak tahu letaknya, saya akan tunjukkan. Saya nggak tahu bahannya saya akan tunjukkan. Gitu. Dibuatlah fondasinya, Pak. Fondasinya seperti ini, fondasinya. Dan Masjidil Haram itu tembok utama itulah yang dibatasin oleh Nabi Adam alaihis salam. Kok besar amat, padahal cuma berdua. Nah, itulah rumah ibadah yang dibangun untuk masa depan. Kedua, yang merenovasi, mengembangkannya, fondasi itu diangkat, ya, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim yang ini. Nah, Nabi Ibrahimlah yang bercita-cita membangun kota Mekah seperti sekarang. Ini cita-citanya, doanya banyak, nanti dibacakan. Sekarang cita-cita itu tercapai, maka Makkah merupakan kota destinasi yang paling populer di dunia. Jadi saudara-saudaraku, kalau tidak ada corona, ya, dulu saya alhamdulillahirrabbilalamin termasuk orang yang masih generasi di mana ada dua waktu, ya. Ada dua waktu yang kalau kita mau mencium hajar aswad itu bisa. Satu, asal mau panas-panasan, pas jam 11:30, jam 11, setengah 12, tuh sebelum azan zuhur, itu pas panas-panasnya, tuh mereka nggak mau tuh tawaf. Jadi kalau kita mau panas-panasan bisa mencium hajar aswad, dan alhamdulillah saya udah puluhan kali mencium hajar aswad, insya Allah, alhamdulillah. Dan yang kedua, kalau kita mau datangnya jam setengah 3, jam 2, jam setengah 3, itu bisa kita mencium hajar aswad. Kalau sekarang tidak ada istilah, kalau tidak ada corona, kalau sekarang tidak ada sepi, selalu live, never sleeps gitu ya. Pas ada corona aja sekarang nih. Corona luar biasa. Kota Mekah saja bisa sepi sekarang. Oke. Mohon dicatat ya Ibu ya. Bapak dan Ibu ya, mohon dicatat ya. Sudah jam 9 ya. Oke, sedikit lagi. Mohon dicatat ya. Nanti akan ditambahkan di kolom materi ini insyaallah di PDF-nya. Jadi gini, Ibnu Taimiyah itu disebutnya Syekhul Islam, ilmunya tinggi banget tuh Ibnu Taimiyah. Jadi sebutnya Syekhul Islam.
pernah ditanya oleh muridnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma hiyal ibadah? Ya. Ma hiyal ibadah? Guru, apa itu ibadah? Jawabannya begini nih ya. Al ibadah amrun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran wa batina. Ya, gitu. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh urusan. Seluruh perkara yang diridhoi oleh Allah. Ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, baik amalan lahir maupun amalan batin. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Siapa? Ulangi. Ibadah adalah, ayo. Ibadah adalah Terus. perbuatan, Sebuah kata sebuah kata yang mencakup seluruh Semua urusan eh, perkara, seluruh urusan perkara seluruh urusan atau perkara yang dicintai terus dan diridhoi diridhoi oleh Allah. baik berupa Perbuatan iya, baik berupa ucapan dan perbuatan. atau perbuatan, baik berupa amal lahiriah atau dan batiniah. secara lahir dan batin. Nah, itu ya. Jadi gini, perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ternyata saudara-saudaraku, ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, apalagi itu. Bukan hanya itu. Pokoknya urusan apa saja yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Yang dimaksud Allah ridhoi dan Allah cintai itu tidak ada unsur dosa. Tidak ada pelanggaran. Minum Allah ridho nggak? Minum Allah ridho nggak? Jadi seluruh bagaimana? Ridho. Kita makan ya. Contohnya kita makan. Makan ini kira-kira kepentingan siapa? Kepentingan Allah kah? Kepentingan kita? Dan kita. Nah, Kita ada dosa nggak ketika kita makan? Nggak ada. Secara umum tidak ada kan? Nah, kalau ini disesuaikan dengan akhlak Islam, petunjuk Islam, kita makan saja selain kita nikmat, selain kita kenyang, kita dapat pahala. Karena itu ibadah, saudara. kalau membaca doa, Kalau baca doa, kalau ini dan lain-lain, pakai tangan kanan, bukan benar? betul. Iya, jangan berdiri. Awas nih, orang Indonesia nih kalau semakin kaya, ya semakin kaya orang Indonesia itu, ya semakin kaya, semakin pestanya berdiri, benar? Ini mengajarkan kurang ibadah nih, iya. Terus kayaknya tuh makan dengan tangan kiri itu seakan-akan itu adalah populer gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang gini, bapak dan ibu kerja untuk mencari nafkah. Iya. Ya. Ada yang jadi guru, ada yang guru pabrik, ada yang dagang dan lain-lain gitu. Ya. Kalau kita dapat gaji, itu lain, itu bonus itu. Kerjanya kira-kira dapat pahala nggak? Dapat, Pak Kiai. Alhamdulillah.
Makanya di beberapa kantor itu, termasuk di bandara, kita tulis tuh bahwa kerja adalah ibadah. Salah nggak tuh? Benar, benar, benar. Alhamdulillah. Jadi sekarang gini kesimpulannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya ibadah kita paripurna, seluruh lapangan hidup kita itu ibadah, maka seluruh aktivitas kita ini harus syar'i, tidak ada unsur dosa, pelanggaran, dan harus diikuti akhlak Islam. Kalau begini mah kita tidur ibadah enggak? Ibadah. Nah, sekarang saya tanya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf, pertanyaannya ngeres nih. Iya. Bergaul dengan suami istri, ibadah bukan? Ibadah. Gimana? Gimana? Ibadah. Pret, jangan terlalu pede nih. Sekarang gini, itu perintah agama bukan tuh kita nikah tuh? Perintah. Berarti Ibadah. Kalau orang bergaul suami istri, ya, itu kepentingan siapa tuh? Kepentingan Manusia. siapa? Kepentingan pasangan kan? Tapi Allah betapa murahnya, kepentingan kita itu masih dikasih pahala. Masya Allah. Oke, ya. Lebih ini lagi, lebih parah lagi contohnya nih. Saya tanya nih. Mohon maaf, BAB. Tahu singkatannya? Kepanjangannya tahu? Tahu. Ya, apa itu? Buang air besar. Oke. Kepentingan siapa? Kepentingan kita lah buat Pak Kiai. Ada nggak kepentingan Allah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali kan? Itu kepentingan kita kan? Iya benar Kiai. Kita BAB bisa nggak dapat pahala? Bisa. Bisa nggak jadi lapangan ibadah? Bisa nggak? Bisa. Allah Tergantung amal Akbar. niatnya. Tergantung niatnya, tergantung akhlaknya. Ya, amal niat. Bukan hanya niat, akhlaknya juga dipakai. Oh iya benar ya. Musik kaki kiri dulu kaki ya. Kaifiatnya dulu dong. Adab. Nah, saudaraku gini nih, nih coba nih, lihat nih. Apa yang Ya, dalam ketika kita BAB setiap pagi, ini berapa item pahala nih, dengerin nih. Waduh, Masya Allah. Pertama masuk WC-nya, toiletnya. Kaki mana dulu? Kiri. Kaki? Kiri. Benar. Kiri, Ya. baca doa. Sebentar, kita masuk dengan mulai kaki kiri itu perintah siapa? Perintah Rasul. Perintah Rasul, benar. Alhamdulillah. Kalau kita ikuti, dapat pahala nggak? Dapat kaki. Masya Sunnah. Allah. Mau pahala, mau BAB aja dapat pahala, bayangin. Subhanallah. Oke. Terus kita baca apa? Bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amad. Doa. Itu mah doa. Kita tidur. Ini bapak mah humor nih, pura-pura nggak tahu nih. Lupa. Itu Tidur. bapak nih. Wah. Doanya apa, Pak? A'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nah, ada cerita Bapak dan Ibu nih. Ini ceritanya benar nih. Ini ceritanya benar nih ya. Oke. Ada dua kiai. Itu tempatnya tidak jauh dari rumah Mas Imam dengan rumah Mbak Izzah. Rumahnya di situ. Nah, ini dua kiai ini sudah bergaul lama dengan orang etnis si Enci nih, ya. Tionghoa.
Akhirnya si Enci ini punya hajat. Dipanggillah kiai itu, suruh baca doa. Ya. Nah, doanya apa? Nah, dia bilang doanya di dalam hati, di dalam ini ya doanya untuk saya. Kalau dikasih berkat ya untuk saya. Mendoakan si Inci mah bingung saya. Kan menurut agama gitu. Ya karena si Incinya nggak mengerti bahasa Arab, jadi si Incinya terima kasih tuh sampai ngasih ampau yang banyak tuh sama kiai itu. Nah, giliran yang satu lagi diundang Pak Kiai, doa ya seperti Pak kemarin tuh. Ya oke, katanya. Dialog dia, si Inci mah nggak ngerti bahasa Arab ini, pokoknya mah doa mah untuk kita aja lah. Ya. Dalam pikiran Kiai ini rada mau sedikit usil gitu, tapi dengan bahasa Arab. Ketika mimpin doa, a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Bapak Ibu, doanya diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Celakanya si Enci ini ternyata cucunya itu di TPA. Tiap hari ngapalin doa masuk WC. Jadi dia hafal tuh. Kata dia, Pak Ustadz ini mah doa masuk WC. Jadi mau dilaporin sama polisi. Nah, yang dipanggil alhamdulillah teman saya. Dia kerjanya dia magisternya. Dia kerjanya di ini, dia magister juga di Departemen Agama. Ustadz, saya mau laporin nih Ustadz ini. Dia membaca doa masuk WC di rumah saya. Kata Pak Ustadz itu apa doanya? Itu yang sering dibaca oleh cucu saya, doa masuk WC katanya. Nah, sini bukunya, diambil tuh bukunya. Ini ibu yang nerjamain ya, ibu yang baca terjemahnya. Terjemahnya apa? Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Waduh ibu, ini bukan doa masuk WC. Ini Pak Ustadz ini niatnya bagus untuk mengusir setan-setan yang ada di rumah ibu. Jadi ini ampaunya harus lebih gede. Jadi dia dikasih ampaunya lebih gede nih. Masya Allahu Akbar. Oke, itu kedua kan baca doa dapat dua item. Terus ketika plong keluar itu ada doanya. Alhamdulillah allazi ya Allah, segala puji bagimu yang azhaba anil hamma wal hazan, yang sudah menghilangkan rasa sakit dan rasa ini sedih. Waduh, udah plong sekarang. Dapat berapa tuh? Dapat pahala lagi nggak? Dapat. Terus istinja. Cebok. Dapat lagi tuh keempat. Keluar kaki mana dulu? Keluar. Kanan. Oh, saudaraku, umat Islam masuk WC saja dapat 5 item. 5 kali 10. 10 kebajikan. Masya Allah, itulah. Jadi sekarang saya tanya nih, Bapak dan Ibu, dengan keterangan ini kira-kira Bapak dan Ibu membayangkan lapangan ibadah itu apa? Ayo, lapangan ibadah itu apa? Segala perbuatan yang diridhoi Allah. Kurang. Melanggar Ada lagi? Allah. Kurang. Ada lagi? Lapangan kehidupan yang paripurna apa? Ayo. Lapangan ibadah itu apa? Segala perbuatan yang diniatkan karena Allah Ta'ala. Seluruh perbuatan yang diniatkan. Gitu Pak Kiai, kira-kira begitu. Gimana? Ada lagi yang lain?
Jadi kesimpulannya gini Pak, bahwa lapangan ibadah kita ini seluruh aktivitas kehidupan. Baik kehidupan untuk duniawi maupun untuk akhirat. Jadi mulai sekarang bahwa seluruh aktivitas kita ini itu bernilai ibadah. Mantap nggak Pak? Mantap. Bapak kerja, dapat pahala dan dapat gaji. Kalau kemarin tuh Bapak kerja cuma dapat gaji doang kan? Karena belum ngaji ini, maka pahalanya boleh jadi hilang. Kalau sekarang lain. Tuh. Bapak masuk WC, kalau kemarin dapatnya plong doang. Nah, dapatnya hanya beberapa item. Kalau sekarang subhanallah. Bergaul suami istri. Kemarin cuma dapat nikmatnya doang, pahalanya nggak ada, bener nggak? Benar. Ah, kalau sekarang nikmat dan dapat pahala. Makanya kalau sudah ngaji begini mas, semakin sering semakin banyak pahalanya, bener? Benar. Bener Betul. nggak Bu? Bener nggak Bu? Nah, Benar. tawarin aja sering suaminya tuh. Tuh, Neng. Tawarin, Neng. Iya, oke. Mantep nih materi nih sekarang nih. Oke, lagi. Jenis ibadah, ya, jenis ibadah. Jadi ibadah itu ada yang mahdoh namanya, mahdoh. Apa itu ibadah yang mahdoh? Satu ibadah yang tata caranya, kaifiatnya, ya, itu dibimbing oleh wahyu, oleh Allah, difirmankan atau dibimbing oleh baginda Rasulullah. Seperti sholat. Sholat itu mahdoh. Sebab apa? Rasulullah bersabda, kalau mau sholat, ikuti sholat aku. Kan gitu kan? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Sholat kamu harus seperti sholat saya. Saya punya teman yang waktu ceramah di rumah mantan gubernur Jawa Tengah, Ibu Rustri Ningsih. Ya, saya ceramah, jamaahnya ada 1.500. Dia mu'alaf, ya. Dia alhamdulillah bisa mengislamkan anak-anaknya. Kalau anak perempuannya dia ini diajarin sendiri karena dia ibu-ibu. Nah, giliran anak laki-lakinya nih, "Mama, kalau saya pengen sholat berjamaah gimana?" Nah, sholat berjamaah itu gampang, ikutin saja imamnya. Udah, imam mau apa ikutin aja. Oke. Seluruhnya diikutin tuh, mau takbir saya. Giliran tahiyat itu, ya, giliran tahiyat, ini dia melihat nih yang kanan bergerak gini nih. Telunjuknya, yang kiri mah diem. Nah, mana yang harus diikutin ini? Gitu. Mana? Mama lapor, semuanya diikutin. Yang satu yang membingungkan itu, yang kanan bergerak ininya jarinya, yang kiri malah diem aja. Mana? Oke, mahdoh ya, ibadah mahdoh itu ibadah yang tata caranya dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah yang bukan mahdoh, goir mahdoh namanya, bukan mahdoh, itu ibadah yang itu jatuh pilihannya terserah kita. Cara memilih pekerjaan, mau jadi guru, dokter, mau jadi pengacara, mau jadi apa, asal berakhlak Islam saja. Monggo, kalian beribadah di situ. Mau jadi petani, pedagang, gitu ya. Itu namanya ibadah yang goir mahdoh. Saya tanya, banyakan mana ibadah mahdoh dengan ibadah goir mahdoh?
Kok nggak ada yang jawab? Banyakan goirul mahdo. Banyakan goir mahdo. Mahdo. Nah, catatan terakhir. Catatan terakhir ya Pak. Awas nih Pak ya, jangan kehilangan ibadah, jangan kehilangan nilai ibadah ya. Ya, gini. Ada sebuah pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan akhirat. Kelihatannya pekerjaan akhirat. Akhirat. Contohnya apa? Jadi ustadz, kan gitu kan? Benar. Jadi kiai, kerja di Departemen Agama, di MUI, di partai Islam, gitu kan? Iya. Itu namanya pekerjaan yang nampaknya pekerjaan akhirat. Tapi dia kurang ikhlas. Dia tidak ikhlas dalam pekerjaannya. Yang dicari adalah dunia. Maka nilainya di sisi Allah itu dunia, bukan akhirat. Walaupun kelihatannya Menuju akhirat. pekerjaan akhirat. Akhirat. Penghulu misalnya, penghulu. Ya. Main nikahin aja orang yang belum beres idahnya, atau orang yang dalam haid, orang hamil dinikahin aja. Itu kenapa yang dikejar adalah duit, bukan lillahi ta'alanya. Maka nilainya adalah dunia, walaupun pekerjaannya akhirat. Sebaliknya, ada pekerjaan yang kelihatannya dunia. Pekerjaannya kelihatannya dunia. Contoh apa? Contohnya apa? Bekerja. Pekerja apa? Ya berdagang misalnya gitu. Ya, dagang. Terus? Ya jadi orang kantoran. Guru matematik misalnya ya. Ya. Terus buruh pabrik. Ya, nyuci sepatu segala macam kan. Bengkel, mekanik. Itu kan kelihatannya kerjaan dunia ya kan? Ya. Benar. Benar. Tapi dia sebelum berangkat dia bilang, dia sholat dulu 2 rakaat, ya Allah mudahkan saya mendapatkan rezeki yang halal. Ya, dia ketika kerja dia niatkan, ya Allah, ketika berangkat kerja dia niatkan, ya Allah, kalau saya dapat rezeki, kalau saya dapat gaji yang besar, ini untuk modal ibadah, untuk mendidik anak supaya jadi anak soleh, untuk membuat anak-anaknya hafal Quran. Ini kira-kira pekerjaan ini nilainya dunia atau akhirat? Dunia mah akhirat. Dunia akhirat. Masya Allah. Apalagi kalau gini, dia kerjanya di partai Islam, di Departemen Agama, jadi ustadz, jadi kiai, kerjaannya akhirat dan niatnya benar-benar ikhlas. Insya Allah itu lebih akhirat lagi nilainya. Ya, dunianya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kerjaannya itu kelihatannya akhirat, tapi niatnya dunia terus, tapi nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dunia kagak, akhirat juga. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Contoh bagi kayak contohnya. Contohnya. Udah lah biar kita tahu. Gini aja nih Pak, nih. Ini gini aja nih. Orang yang dapat dunia akhirat mah gini nih ya. Gini ya. Contohnya nih apa ya? Kalau orang itu nawaitunya nanem padi, Pak. Nyangkulnya nawaitunya nanem padi. Ketika nyangkul dia dapat belut. Diambil jangan? Ambil. Nanti ketika hasilnya dapat apa? Belut. Padi. Padi dan belut dong, gimana? Bener? Padi dan belut. Ya, padi dapat, belut dapat kan gitu kan? Bener? Ini belum jadi Pak Haji.
Udah ujung-ujungnya begitu. Nanti padi dapat, ya. Betul, Padi dapat, betul. belum dapat. Bener. Ya udah. Sekarang gini, kalau wah ini kayaknya kayaknya disambungkan ke masa depannya rada kurang nih. Kelamaan. Iya gini, kalau dia memang nyangkul itu nawaitunya nyari belut, kalau udah dapat belut, berhenti nggak nyangkul dia? Berhenti. Berhenti, kenapa? Sudah dapat Belut. Tuh, kalau orang kerja, walaupun nawaitunya, walaupun kelihatannya adalah ya, kelihatannya pekerjaan akhirat, tapi niatnya dunia. Ketika dia digoda oleh dunia, dia kerja akhiratnya hilang dia. Benar? Nah, Itu kan contoh kan tadi tuh? Contoh yang diminta kan? ya. Ada orang gini, saya mau pura-pura jadi kiai lah. Ya, mau pura-pura jadi kiai. Siapa tahu nanti ada orang yang ngangkat saya jadi pegawai kayak di Departemen Agama. Tujuannya kan walaupun kerjaannya kan kiai, ya kan? Tapi tujuannya kan dunia. Terus nggak diangkat lagi, nggak ada orang yang melirik. Akhirnya dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Itu yang dimaksud. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, perkembangan ini, monggo ada yang bertanya nggak? Kalau tidak ada yang bertanya nih, kayaknya nih, wah ini nggak masuk materi nih. Silakan. Silakan, monggo. Ayo nanya. Tanya Pak silakan. Ustadz. Ya. Di zaman sekarang kan rumah sekarang antara kamar mandi sama WC jadi satu. Nah itu di waktu masuk padahal mau mandi nggak mau BAB itu harus baca doa atau enggak doa masuk WC? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini. Intinya bukan masalah tujuan mau BAB atau mau mandi. Bahwa di kamar itu tempat yang disenangin oleh setan. Gitu. Ya. Jadi tetap kita baca tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kemudian kaki kiri dulu, masuknya ke kaki kanan duluan, ya. Terus ketika mandi itu nanti diajarin cara mandi supaya kita 3 kali mandi dapat pahala nih. Ini kita mandi jebur-jebur telanjang ini akhirnya hilang pahalanya nih, sayang nih. Ya, oke. Jadi gitu. Terima kasih. Intinya sama bahwa tempat yang disenengin oleh jin itu adalah salah satunya adalah itu dia kamar kecil. Istilahnya kan kamar kecil kan? Ya. Oke. Nah, satu lagi nih yang kalau di dalam diri kita yang paling disenengin oleh setan tuh diantaranya kalau di muka itu hidung. Saudara-saudaraku, awas ya, hidung. Maka kalau sekarang wudunya harus berusaha ngisep air ke hidung. Nah, kalau merasa sakit, untuk pertamanya sebelah-sebelah. Mana yang ringan itu yang diusahakan. Sebelah-sebelah dulu. Kalau sebelah-sebelah dulu enggak sakit. Oke. Siapa lagi? Monggo, silakan. Pak Kiai mau nanya nih. Silakan. Ya. Kalau kita mau berangkat kerja, nyelonong aja, niat aja udah nggak pakai niat, lolong aja udah. Tapi tujuan kerja untuk menafkahi istri dan anak. Tapi nyolong udah berangkatnya sambil marah-marah. Kira-kira dapat pahala nggak tuh? Sambil marah-marah. Jadi aduh Pak Kiai kalau ribut sama istri mah nyolong aja udah. Saya nasihatkan kepada kita semua
saya lama saya lakukan. Kalau saya mau pergi, ya kalau mau saya pergi dakwah, pergi ziarah, pergi silaturahim dan lain-lain, saya ngambil wudhu, saya sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Nama sholatnya bisa sholat mutlak, bisa sholat syukur wudhu, bisa sholat hajat. Kita minta keberkahan tuh. Ya Allah, berkahi saya, berkahi pekerjaan saya gitu. Berkahi silaturahim saya gitu kan. Nah, kalau sudah begini insya Allah kita dikasih pekerjaan yang ringan, yang barokah. Nah, gaji itu boleh besar, boleh kecil. Yang paling penting berkahnya dulu. Banyak orang yang gajinya gede. Saya pernah berkunjung ke beberapa teman di kantor. Waduh, jabatannya luar biasa, tapi hutangnya di koperasi. Kata orang koperasi, katanya, Bapak ini mah tiap bulan tinggal tanda tangan doang, nggak bawa duit. Udah habis, sisanya nggak ada gitu. Nah, jadi gitu. Kita sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat, atau sholat mutlak, atau sholat syukur wudhu. Kita minta keberkahan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nawaitukan kalau saya dapat gaji, kalau saya dapat rezeki untuk pendidikan anak, untuk bekal ibadah, gitu ya. Untuk beli sejadah, beli baju, untuk bekal ibadah. Itu insya Allah pahalanya. Silakan yang lain, monggo. Nah, jawabannya benar. Kalau tidak ada, udah jam berapa? Oh, udah lebih setengah jam. Kemarin Maliki Yaumiddin 2 jam, sekarang lebih setengah jam. Oke, ditutup aja ya. Ini nanti iya karena Abu Dua ya karena Stain mungkin ada tambahan nanti di ini sebelum kita masuk ayat terakhir ya. Ayat terakhir nanti akan dibahas juga tentang amin dan nanti kita setback ke belakang itu ada Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada 3 materi lagi nih. Jadi ada 8 materinya nih surat Al-Fatihah. Tolong diikuti karena ini sejarah ya. Jadi ayat terakhir surat Al-Fatihah itu sejarah. Dalam sejarah kita. Oke. Ayo kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.